Topik berikutnya adalah kecepatan suara. Anda mungkin pernah mengamati misalnya ada suatu pipa, dia dialiri suatu fluida, taruhlah air, terus di misalnya jarak tertentu dari titik awalnya itu ada katup misalnya ya, terus katupnya tiba-tiba ditutup. Karena katup ditutup, maka alirannya berhenti, akan ada kenaikan tekanan. Terus kenaikan tekanan ini dia akan diinformasikan ke bagian hulu, ke bagian awal. Nah, ternyata perlu waktu supaya bagian hulu itu tahu bahwa oh ada penyumbatan atau katupnya ditutup. Nah, itu adalah karena perlu adanya waktu supaya gangguan ya atau disturbance itu merambat dari titik awal sampai ke titik tertentu. Terus contoh yang lainnya, kalau Anda berasal dari kampung seperti saya, dulu ketika di sawah, petani-petani itu menggunakan beberapa alat untuk menghalau burung yang makan padi. Nah, karena di hamparan sawah tidak ada halangan ketika Anda melihat orang mungkin dari jarak 200 meter, 300 meter. Nah, ketika orang itu memukul suatu, misalnya pakai cambuk atau pakai alat ya, dipukul-pukul supaya berbunyi sehingga burungnya pergi ya, Anda bisa melihat orangnya itu memukul. Nah, tetapi suara yang nyampe ke Anda itu ternyata tidak bareng dengan gerakan dia memukul alat tersebut. Nah, itu terjadi karena suara yang dibangkitkan oleh alat tadi itu dia perlu waktu ya. Jadi itu kan merupakan gelombang suara yang merupakan tekanan udara itu perlu waktu supaya dia sampai ke telinga kita ya. Nah, di sini kecepatan suara itu didefinisikan sebagai kecepatan di mana eksitasi atau disturbance ya. Di sini eksitasi lokal atau disturbance lokal itu merambat melalui suatu fluida. Nah, kecepatan suara ini disebut sebagai kecepatan akustik ya. Nah, disturbance-nya itu bisa disebabkan oleh perubahan tekanan atau vibrasi akustik ya. Dan karena energinya kecil, ya, tekanan yang dibangkitkan oleh suara tadi kecil, itu dapat diasumsikan proses perambatannya itu isentropis. Ya. Nah, nanti di bab lanjut ya, kalau nggak salah di bab 11 ya, itu akan dibahas tentang kecepatan suara. Ya. Nah, itu dirumuskan bahwa kecepatan suara itu akar dari dp per dero ya persamaan 1,18. Nah, kalau Anda substitusi dp per dero-nya itu dengan modulus bulk di slide sebelumnya, Anda akan mendapatkan persamaan 1,19, yakni akar dari EV itu modulus bulk dibagi dengan massa jenis ya. Nah, sekali lagi, karena energi yang terjadi itu kecil, maka prosesnya itu dapat diasumsikan sebagai proses isentropis. Nah, untuk gas yang menjalani proses isentropis itu di persamaan sebelumnya itu telah didapat bahwa EV ya, Anda cek lagi ya di slide sebelumnya, EV untuk proses isentropik itu sama dengan K kali P. K-nya itu rasio panas spesifik ya, jadi Cp per Cv ya. Oke, nah, kalau Anda asumsikan gasnya sebagai gas ideal ya, P per rho-nya itu kan sama dengan RT ya, sehingga Anda mendapatkan persamaan 1,20 ya. Sekali lagi ini untuk gas ideal ya. Ya, kalau gas ideal kan di slide sebelumnya kan telah ditunjukkan bahwa P sama dengan rho kali R kali T ya. R-nya itu konstanta gas yang bersangkutan ya. Jadi dari persamaan 1,20 Anda bisa lihat bahwa kecepatan suara itu merupakan fungsi dari temperatur. Sebagai gambaran untuk udara pada temperatur 15 derajat Celcius, terus K-nya 1,4,
Terus konstanta gas dari udara itu 286,9. Anda bisa lihat di appendix ya. Ini R-nya ini dari R0 dibagi dengan berat molekul dari udara ya. Nah, udara pada temperatur 15 derajat Celcius dia mempunyai kecepatan suara itu 340 meter per detik ya. Anda perhatikan satuannya ya, 340 meter per detik, sangat cepat ya. Sementara untuk air pada temperatur 20 derajat Celcius ya, diketahui EV-nya untuk air pada temperatur itu 2,19 gigapascal. Massa jenisnya ini 998,2, maka kecepatan suara yang melewati medium air itu sebesar 1481 meter per detik ya. Jadi bisa 4 kali ya, 4 kali kecepatan suara melalui medium udara. Kemudian gambar di bawah ini menunjukkan kecepatan suara untuk air dan udara ya. Ini air ya, ini pakai bahasa Inggris ya. Jadi ini air, ini udara ya. Anda bisa lihat di situ bahwa kecepatan suaranya naik seiring dengan naiknya temperatur. Untuk data kecepatan suara yang melalui medium udara itu bisa Anda lihat di tabel B3 ya, di bagian akhir dari buku. Untuk tabel B3 itu satuannya British atau English ya. Tentunya dia fungsi dari temperatur. Data temperaturnya di kolom pertama paling kiri ya, dalam derajat Fahrenheit. Terus data kecepatan suaranya di kolom paling kanan ya. Ini satuannya kaki per detik. Misalnya untuk udara pada temperatur 1500 derajat Fahrenheit, kecepatan suara yang melalui udara pada temperatur tersebut adalah 2114 kaki per detik. Ini tabel B4 untuk satuan SI ya, satuan SI. Di situ Anda bisa cek, bisa lihat kalau misalnya udara temperaturnya 70 ya, 70 derajat Celcius, maka kecepatan suara yang melalui medium udara pada temperatur tersebut adalah 371,2 meter per detik. Mari kita lihat contoh tentang penggunaan kecepatan suara dan ada bilangan mah di sini ya. Nanti kita akan pelajari bilangan mah ini di chapter berikutnya. Oke, di sini ada suatu pesawat jet. Dia terbang dengan kecepatan 550 mph. Ini berarti mile per hour ya, 550 mile per jam pada ketinggian 35.000 kaki ya. Ketinggian 35.000 kaki. Pada ketinggian tersebut, temperatur udaranya minus 66 derajat Fahrenheit. Data rasio spesifik panas K itu 1,4. Pertanyaannya, tentukan rasio antara kecepatan pesawat jet tersebut, V, terhadap kecepatan suara C, ya, pada ketinggian 35.000 kaki. Oke. Pertama kita hitung kecepatan suara C-nya. Anda bisa gunakan persamaan 1.20 ya. Anda lihat di slide sebelumnya. Tapi persamaannya dituliskan lagi di sini bahwa C itu sama dengan akar KRT ya. Di sini diasumsikan bahwa udara di sekitar pesawat jet tersebut memiliki atau berperilaku sebagai gas ideal. Nah, K-nya diketahui, R-nya itu R udara, T-nya temperatur dari udara, tapi yang perlu Anda ingat di sini digunakan satuan British ya. Jadi Anda harus gunakan R-nya yang dalam satuan British itu 1716 kaki pound per slug derajat Rankine ya. Terus temperaturnya itu Anda harus ubah dari Fahrenheit ke Rankine ditambah 460 ya. Nah, kalau Anda masukkan angka-angkanya
Anda akan mendapatkan kecepatan suara ya pada kondisi tersebut itu 973 kaki per detik. Nah, sekarang Anda harus menghitung rasio antara kecepatan pesawat jet terhadap kecepatan suara. Nah, yang perlu Anda perhatikan bahwa satuannya harus sama ya, karena satuan dari kecepatan suaranya itu kaki per detik, sebaiknya Anda ubah kecepatan jetnya itu dari mile per hour ke kaki per detik ya. Ini konversinya ya, konversi dari mile per hour ke nanti mendapatkan kaki per detik ya. Jadi Anda kalikan dengan 5.280 kaki per mile ya, karena 1 mile itu sama dengan 5.280 kaki. Terus yang bawahnya itu konversi dari jam ke detik ya, 1 jam sama dengan 3.600 detik ya. Oke, setelah ketemu kecepatan pesawat jetnya dalam kaki per detik ya, tinggal Anda bagi dengan C. Nah, nanti ketemu ini bahwa V dibagi C itu sama dengan 0,829. Nah, rasio dari kecepatan terhadap kecepatan suara itu disebut sebagai bilangan Mach ya, atau kadang dilambangkan sebagai huruf besar M terus dengan A. Kadang cuma M saja gitu ya. Nah, nanti di bab berikutnya Anda akan pelajari ya fenomena-fenomena yang menggunakan bilangan Mach ini ya. Kalau bilangan Mach-nya kurang dari 1, itu berarti pesawatnya terbang dengan kecepatan subsonik ya. Jadi kecepatan subsonik bilangan Mach-nya kurang dari 1 seperti ditunjukkan di contoh ini. Kalau bilangan Mach-nya lebih dari 1, berarti dia terbang dengan kecepatan supersonik ya. Nanti akan dipelajari di bab berikutnya. Ini tunjukkan bab 7 dan bab 11. Nah, di sini juga ditunjukkan kalau Anda ulangi perhitungan ini untuk temperatur-temperatur yang berbeda, nanti Anda akan mendapatkan hubungan antara bilangan Mach dengan temperatur seperti tunjukkan di gambar ini sebelah kanan ini ya. Ini temperatur, terus ininya bilangan Mach ya. Semakin besar temperaturnya, bilangan Mach-nya mengecil. Karena apa? Karena kecepatan suaranya membesar ya. Topik berikutnya adalah tekanan uap. Tekanan uap ini mirip dengan yang dipelajari di mata kuliah termodinamika. Anda mungkin pernah mengamati ya, kalau misalnya Anda punya bensin, Anda taruh di kontainer terbuka, maka bensinnya akan menguap. Begitu juga dengan air, terutama kalau di Texas ini karena kering ya. Kalau air itu dituangkan di bak terbuka, maka secara perlahan air itu akan menguap. Ya, proses penguapan ini terjadi karena beberapa molekul dari cairan tersebut, ya, molekul di permukaan, itu dia mempunyai momentum yang cukup untuk mengalahkan gaya kohesif antar molekul. Dan akhirnya dia bisa keluar ke atmosfer. Begitu juga kalau misalnya Anda punya kontainer, ya, kontainernya itu berisi suatu cairan, ya, terus kontainernya Anda tutup, ya, Anda tutup rapat, tetapi di bagian antara tutup dengan cairan tersebut Anda sisakan ada space kosong, ya, space udara, ya, di situ. Terus kemudian kalau udaranya itu Anda evakuasi, ya, Anda vakum, ya, maka tekanan akan terbentuk di ruang vakum tersebut karena adanya uap yang mengalir dari permukaan cairan itu menuju ke ruang vakum tadi. Ya. Ketika kondisi kesetimbangan itu terjadi, ya, kesetimbangan terjadi saat molekul yang melewati permukaan cairan itu sama dengan molekul yang masuk cairan, maka uap tersebut dikatakan dalam kondisi jenuh. Dan tekanan yang dihasilkan atau yang dilakukan oleh uap ke permukaan dari cairan tersebut disebut sebagai tekanan uap. Ya, jadi tekanan uap itu adalah tekanan yang dilakukan pada uap cair
pada permukaan cairan dalam kondisi kesetimbangan. Nah, skemanya ada di bawah ini ya. Anda punya cairan, terus tiba-tiba cairannya Anda tutup, terus Anda sisakan ruang space di atas dari cairan tersebut, terus Anda evakuasi sehingga vakum, nanti akan terbentuk uap ya, terbentuk uap, dan uapnya ini akhirnya menyebabkan adanya tekanan di bagian uap tersebut. Jadi tekanan uap. Nah, tekanan uap itu adalah tekanan yang dilakukan oleh uap tersebut pada permukaan cairan dalam kondisi kesetimbangan. Nah, tekanan ini terbentuk karena evaporasi lokal ketika molekul cairan keluar ke lingkungan atmosfer atau masuk ke daerah vakum di atas permukaan cairan. Tapi kalau Anda bandingkan dengan tekanan uap di termodinamika, itu sama. Jadi tekanan uap itu kondisi di mana di dalam dom ya pada temperatur tertentu, maka dia mempunyai dua fasa, fasanya cair dan fasa gas ya, atau fasa uap. Berkaitan dengan tekanan uap, itu ada fenomena yang namanya boiling atau pendidih. Boiling ini merupakan fenomena terbentuknya gelembung uap di dalam suatu fluida. Boiling terjadi ketika tekanan uap atau tekanan fluida itu mencapai tekanan uap ya. Saat terjadi boiling maka evaporasi terjadi ya, evaporasi terjadi. Nah, tekanan uap dari suatu cairan itu tergantung pada temperatur dan tekanan atmosfer. Contohnya, tekanan uap air pada temperatur 212 derajat Fahrenheit atau itu ekuivalen dengan 100 derajat Celcius itu adalah 14,7 psi. Ini tekanan absolut atau 1 atmosfer ya. Jadi kalau air itu pada temperatur 100 derajat Celcius itu tekanannya 1 atmosfer, maka dia akan mendidih ya. Itu yang Anda amati di lingkungan sekitar. Tetapi ya, kalau tekanan atmosfernya itu hanya 4,37 psi, maka boiling itu terjadi pada temperatur yang lebih rendah, 157 derajat Fahrenheit ya. Silahkan Anda cek 157 derajat Fahrenheit itu berapa derajat Celcius ya. Gambar di bawah ini menunjukkan temperatur pendidihan yang merupakan fungsi dari ketinggian ya dalam ribuan kaki ya. Kalau Anda perhatikan di situ, semakin tinggi ya posisinya, maka temperatur pendidihannya mengecil ya. Itu karena apa? Ya karena tekanan, faktor tekanan, terus temperatur ya. Data tekanan uap untuk air itu bisa Anda lihat di tabel B1 dan B2 di appendix B di akhir dari buku referensi. Konsep tekanan uap ini penting dalam kasus kavitasi ya, nanti kita akan pelajari juga apa itu kavitasi. Nah, saat fluida itu mengalir, maka bisa terjadi dalam posisi dan waktu tertentu itu tekanannya rendah. Tekanannya bisa sama atau bahkan lebih rendah dibanding tekanan uapnya. Nah, karena tekanannya sama dengan tekanan uap, maka akan terjadi penguapan atau boiling ya, terbentuk uap ya, terbentuk gelembung uap. Nah, gelembung uap ini dia bisa hilang jika pada kondisi berikutnya tekanannya naik sehingga akan terbentuk gelembung, hilang, bentuk lagi dan seterusnya. Nah, fenomena ini dapat menyebabkan kerusakan komponen di mana fluida itu mengalir sehingga umumnya kita harus menghindari kavitasi ini. Ini adalah tampilan tabel B1 ya, tabel B1 untuk mendapatkan tekanan uap dari air. B1 itu untuk satuan British atau Inggris ya. Ini air, dia fungsi dari temperatur,
kolom temperaturnya paling kiri, terus tekanan uapnya di kolom kedua dari kanan. Ini ya. Anda bisa perhatikan misalnya kalau temperatur dari airnya itu 80 derajat Celcius, maka tekanan uapnya ini 5,069 kali 10 pangkat minus 1 pon per inci kuadrat. Ini absolut ya. Ini PSI berarti ya. Nah, ini tabel B2 untuk satuan SI ya. Untuk misalnya temperatur 50 derajat Celcius ya, ini, maka tekanan uapnya 1,233 kali 10 pangkat 4 Newton per meter persegi ya. Yang Anda umumnya tahu ya, air itu pada tekanan sekitar atmosfer ya, atmosfer itu sekitar ini 1,013 kali 10 pangkat 5 Newton per meter persegi. Itu air itu menguap atau mendidih pada temperatur 100 derajat Celcius. Topik terakhir dari bab 1 ini adalah tegangan permukaan atau surface tension. Saat dulu di SMA, mungkin Anda pernah melakukan eksperimen ini ya. Jadi guru Anda meminta Anda untuk meletakkan jarum atau mungkin penjepit ya, penjepit logam ini secara pelan-pelan ke permukaan cairan ya. Kalau Anda letakkan secara pelan-pelan, maka logam yang merupakan materi dari penjepit ini dia akan mengambang di permukaan cairan tersebut ya. Jadi seolah-olah ada suatu lapisan tipis ya yang terbentuk di permukaan cairan yang bisa itu menopang penjepit itu sehingga dia berada di permukaan, tidak tenggelam ke dalam ya. Nah, ini Anda pasti sudah familiar dengan gambar ini ya. Jadi ada tetesan embun di atas suatu daun. Kalau Anda perhatikan dia membentuk suatu bola ya, bentuk suatu bola, dan kalau Anda perhatikan dia seolah-olah ada suatu gaya yang menarik dia ke dalam sehingga terbentuk bola tersebut itu. Daripada misalnya dia merata di permukaan ya. Jadi di situ Anda bisa bayangkan ada suatu gaya sekali lagi yang arahnya ke dalam yang menarik molekul air tersebut sehingga terbentuk tetesan embun yang lingkaran itu, bentuk bola ya. Ini juga Anda mungkin pernah melihat ya suatu binatang kecil, entah itu nyamuk atau laba-laba, dia bisa dengan mudahnya berjalan di atas suatu permukaan cairan. Ya, sekali lagi bisa Anda bayangkan seolah-olah ada suatu membran tipis ya yang terbentuk di permukaan yang bisa menopang hewan kecil ini, bak ini ya. Nah, semua fenomena yang terjadi itu karena adanya tegangan permukaan dari cairan yang bersangkutan. Tegangan permukaan itu didefinisikan sebagai gaya net ya atau gaya bersih yang terjadi pada permukaan cairan yang berkontak dengan gas atau dengan zat padat ya atau pada permukaan antara dua cairan yang tidak bisa bercampur dan arah dari gaya netnya ini menuju ke bagian dalam permukaan cairan yang bersangkutan. Tegangan permukaan ini merupakan fenomena permukaan ya yang terjadi karena ketidakseimbangan gaya kohesif yang beraksi pada molekul di permukaan fluida. Nah, karena gaya permukaan ini, karena tegangan permukaan ini, maka Anda bisa melihat tadi jarum bisa mengambang, terus terbentuk tetes embun berbentuk bola di atas daun, yaitu. Pun juga misalnya Anda melihat mungkin ada gelombang udara di dalam suatu cairan, jadi terperangkap di dalam cairan. Tegangan permukaan itu didefinisikan sebagai gaya tarik molekuler persatuan panjang
dari sembarang garis pada permukaan fluida. Ya, jadi tegangan permukaan itu gaya per satuan panjang. Tegangan permukaannya dilambangkan dengan huruf Yunani sigma ya, sigma ini. Sigma. Kalau Anda lihat lagi definisinya, ini gaya per satuan panjang. Kalau memakai sistem FLT, gaya itu F, panjang itu kan L, maka dimensinya ya F kali L pangkat minus 1 kalau dalam sistem FLT. Anda bisa hitung atau tentukan kalau dia sistemnya MLT, ya di sini F-nya tinggal Anda ganti, gayanya Anda ganti dengan massa kali percepatan, ya massanya M, terus percepatannya itu kan kecepatan per satuan waktu, berarti L ya dibagi T kuadrat, ya nanti Anda substitusi F-nya dengan ini MLT pangkat minus 2, nanti Anda akan mendapatkan dimensi pada sistem MLT. Satuannya ya tentunya adalah Newton per meter ya karena gaya persatuan panjang. Kalau dalam sistem atau satuan British maka satuannya adalah pound per kaki. Nah, tegangan permukaan itu dia fungsi dari temperatur dan jenis fluida yang berkontak dengannya di interface ya. Kalau dia berkontak dengan udara, mungkin dia mempunyai tegangan permukaan yang berbeda kalau cairan tersebut berkontak misalnya dengan zat lain yang tidak bisa bercampur ya. Nah, gambar di bawah ini menunjukkan tegangan permukaan dari air ya yang merupakan fungsi dari temperatur ya. Anda bisa lihat di situ semakin besar temperaturnya tegangan permukaannya mengecil. Nah, data tegangan permukaan untuk air yang berkontak dengan udara itu bisa Anda lihat di tabel B1 dan tabel B2. Ini tabel B1 ya untuk air dengan satuan British ya. Dia fungsi dari temperatur, tegangan permukaannya ini di kolom ini Anda bisa lihat itu. Ya. Contohnya misalnya kalau kita mempunyai air temperaturnya 100 derajat Fahrenheit, maka tegangan permukaannya ini 4,79 kali 10 pangkat minus 3 pound per kaki ya. Ini tabel B2 untuk satuan SI ya. Misalnya kalau kita mempunyai air temperaturnya 90 derajat Celcius, maka tegangan permukaannya adalah ini 6,08 kali 10 pangkat minus 2 Newton per meter. Tekanan di dalam suatu drop atau tetes atau misalnya embun air ya yang berbentuk bola itu dapat dihitung dengan bantuan diagram benda bebas ya. Saya kira Anda telah diajarkan diagram benda bebas ini di mata kuliah mekanika. Ya, di sini misalnya kita mempunyai skema tetes dari fluida itu dalam bentuk separuh ya. Jadi bola kita potong jadi setengah bola seperti tunjukkan di gambar ini. Ya. Di sini kalau kita tentukan gaya-gaya yang terjadi, pertama ada gaya sepanjang sisi permukaan ya. Ini karena tegangan permukaan ya. Jadi sepanjang sisi permukaan, jadi itu kelilingnya berarti kan keliling dari suatu lingkaran, itu dia mempunyai tegangan permukaan ya. Karena tegangan permukaan itu maka terjadi gaya ya, gayanya ini. Jadi sepanjang saya pakai warna merah ya. Jadi sepanjang lingkaran ini ya, sepanjang lingkaran ini maka terjadi gaya karena tegangan permukaan. Nah, di sini gayanya sebesar ini. Tegangan permukaan kali keliling dari lingkaran. Nah, dia harus dibalance ya dengan gaya karena perbedaan tekanan antara bagian dalam, ya misalnya bagian dalam itu tekanannya PI dengan tekanan bagian luar PE, ya. Karena ada perbedaan tekanan ini, maka dia membalance gaya yang terjadi karena tegangan permukaan, ya. Jadi gaya karena perbedaan tekanan itu ya delta P kali luas permukaan, ya ini karena setengah dari bola.
Luas permukaannya ya luas permukaan dari lingkaran ini ya, lingkaran ini. Oke, jadi gayanya ini delta P kali pi kali R kuadrat. Nah, kedua gaya ini harus balance ya, harus balance ya. Sehingga kalau kita balance kita mendapatkan ini, maka kita dapatkan bahwa delta P itu sama dengan 2 kali tegangan permukaan dibagi R. Nah, tegangan permukaannya kan positif ya. Maka kita bisa tahu di sini bahwa tekanan di dalam tetes atau droplet atau embun cairan itu lebih besar dibanding tekanan di bagian luarnya. Fenomena tegangan permukaan lainnya itu adalah penurunan atau kenaikan permukaan cairan di dalam pipa kapiler ya. Saya kira Anda juga pernah mempelajari fenomena ini di bidang fisika ya, di pelajaran fisika. Ya, jadi misalnya ada suatu bak berisi cairan, terus Anda masukkan suatu pipa kapiler, ya. Maka nanti ada kemungkinan permukaan cairan di dalam pipa kapiler itu lebih tinggi dibanding permukaan cairan di baknya atau sebaliknya, ya. Nah, di sini kalau misalnya permukaan cairan di dalam pipa kapilernya lebih tinggi dibanding permukaan cairan di bagian bak yang lebih besar, itu terjadi karena adanya gaya tarik adhesi ya antara dinding dari kapiler dan molekul dari cairan tersebut yang lebih kuat ya dibanding dengan gaya kohesi antar molekul, sehingga dia bisa menarik cairan tersebut ke atas ya, mengikuti dinding dari kapiler tersebut ya. Nah, di situ biasanya disebut sebagai cairan yang membasahi suatu permukaan padatan. Nah, di gambar ini bisa membantu memahami proses pembasahan dari permukaan kapiler ya. Jadi kalau tiba-tiba Anda masukkan kapiler di suatu cairan, ya di situ awalnya cairan tersebut akan membasahi ya. Di gambar nomor 1 ini cairan tersebut akan membasahi dinding-dinding dari pipa kapiler sehingga permukaan dari cairan tersebut naik ya. Anda bisa perhatikan saya pakai warna hitam aja ya. Jadi Anda perhatikan permukaannya naik ya. Sekali lagi karena gaya adhesinya lebih kuat dibanding gaya kohesi. Kemudian karena adanya tegangan permukaan ini akan beraksi untuk menurunkan luas dari permukaan tersebut sehingga dia akan menarik bagian fluida di tengah ini ke atas ya, akan ditarik supaya sekali lagi luas permukaannya mengecil ya. Kemudian di gambar yang ketiga di situ pembahasan dia akan berlanjut ya dari level yang lebih tinggi yang akan menyebabkan itu fluidanya terus naik ya, fluidanya terus naik ini. Sampai akhirnya di kondisi 4 ini terjadi kesetimbangan ya, mencapai kesetimbangan di mana berat dari cairan itu dia dibalance oleh tegangan permukaan ya, sehingga tercapai sekali lagi kesetimbangan. Jadi ada H tertentu di sini ya. Nah, untuk kasus ini dia disebut sebagai fluida yang membasahi permukaan dari pipa. Nah, untuk menentukan berapa nilai dari H-nya, ya kita bisa gunakan diagram benda bebas untuk menghitungnya. Nah, contoh fluida yang termasuk dalam kategori ini misalnya air ya, air itu bersifat membasahi. Nah, dengan adanya diagram benda bebas, maka Anda bisa balance gaya-gayanya. Yang gaya ke atas itu karena tegangan permukaan ya. Tapi di sini Anda lihat dia membentuk sudut tertentu ya terhadap permukaan dari pipa kapiler ya, sudutnya theta itu ya. Sehingga Anda harus kalikan dengan cos untuk mendapatkan gaya karena tegangan permukaan arah vertikal ini. Jadi Anda mempunyai ini.
sigma kali 2 pi R kali cos theta. Nah, dia akan dibalance oleh berat dari fluida. Beratnya ya sebesar porsi dari fluida di atas permukaan yang ada di baknya ya. Jadi setinggi H itu ya. Ini berat dari fluidanya. Ya. Nanti kalau Anda samakan, maka Anda akan dapatkan persamaan 1,22 untuk menghitung H-nya ya. Jadi H sama dengan 2 kali sigma, itu tegangan permukaan, kali cos theta dibagi gamma kali R ya. Nah, untuk kasus yang kedua itu untuk fluida yang tidak membasahi atau non-wetting liquid, contohnya misalnya air raksa, maka di sini nanti akan Anda dapatkan bahwa permukaan cairan yang di dalam kapiler itu dia akan lebih rendah ya dibanding dengan permukaan cairan yang di luar pipa kapiler. Ya, perbedaannya H. Ya. Nah, nanti Anda juga bisa terapkan diagram benda bebas untuk menghitung H-nya itu. Tegangan permukaan itu memainkan peranan dalam banyak masalah di bidang mekanika fluida, termasuk dalamnya misalnya pergerakan fluida melalui media berpori atau poros, kemudian aliran lapisan film yang tipis, kemudian pembentukan droplet dan gelembung gas, pun juga pemecahan aliran jet cair, ya misalnya jet dari diesel misalnya diinjeksikan di dalam suatu engine. Ya. Dalam banyak masalah mekanika fluida, fenomena tegangan permukaan ini kurang dominan ya dibanding dengan gaya-gaya yang lain yang terjadi, misalnya gaya inersia, gaya gravitasi, gaya viskos ya. Makanya gaya yang terjadi karena tegangan permukaan itu biasanya diabaikan ya sekali lagi karena dia lebih kecil dibanding dengan gaya-gaya lain yang terjadi ya. Oke, mari kita lihat contoh berikut ini yang merupakan kasus kenaikan permukaan suatu cairan di dalam pipa kapiler. Di contoh soal ini disebutkan bahwa tekanan itu kadang bisa ditentukan dengan mengukur ketinggian kolom permukaan dari suatu cairan di dalam pipa kapiler. Pertanyaan di sini adalah berapa diameter dari suatu pipa kapiler yang berbahan kaca sehingga kenaikan permukaan dari air yang temperaturnya 20 derajat Celcius di dalam pipa kapiler tersebut itu kurang dari 1 mm. Oke, kita lihat solusinya. Kita gunakan persamaan 1,22 ya, yang merupakan rumusan dari H ya. Jadi H sama dengan 2 kali sigma kali cos theta dibagi dengan gamma kali R. Ya, tetanya itu sudut ya, kadang disebut sebagai sudut kontak ya. Sudut kontak antara suatu cairan dengan suatu permukaan. Nah, oke, karena yang diinginkan itu R-nya, maka kita ubah persamanya sehingga R-nya eksplisit ya di bagian kiri ya. Fluidanya adalah air, temperaturnya 20 derajat Celcius, maka Anda bisa gunakan tabel B2 ya, tabel B2 untuk menentukan sigmanya ya, tegangan permukaan ya. Anda lihat di tabel B2 maka nanti akan ketemu sigmanya 0,0728 Newton per meter ya. Dari tabel yang sama Anda bisa menentukan gamanya ya, gamma sebesar 9,789 kN per meter persegi. Nah, sudut kontak untuk air itu sebesar 0 derajat ini ya, 0 derajat ya. Kalau air raksa, kalau nggak salah itu sekitar 130 ya. Nah, di sini setelah ketemu parameter-parameter yang diperlukan untuk menentukan R ya, Anda tinggal masukkan ya. Terus jangan lupa untuk memperhatikan satuannya ya. Nanti akan ketemu R-nya sebesar ini. R-nya 0,0149 meter ya. Nah, D-nya kan 2 kali R. Makanya ketemu ini 29,8 mm. Ini diameter pipa kapiler minimal yang diperlukan ya supaya ketinggian permukaannya kurang dari 1 mm. Nah, kalau perhitungan ini Anda ulangi untuk berbagai nilai dari H,
nanti Anda akan mendapatkan grafik ini, grafik hubungan antara D dengan H. Ya. Kalau hanya mengecil, ya berarti D-nya harus Anda naikkan. Ya. Demikian kita telah menyelesaikan topik bahasan bab 1 ini. Nanti kita akan masuk ke bab 2, yakni statika fluida. Terima kasih.